Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan kawan, anda berada kembali lagi berjumpa bersama Bang Aril Bahagia gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita. Amin ya Allah. Oke kawan kawan, alhamdulillah kembali lagi mengakhiri kesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non ASN atau yang kita kenal istilahnya dengan tenaga honorer, di mana informasi saat ini beredar adalah berkenaan dengan info penting yang harus kawan-kawan ketahui ya, mengenai pernyataan yang disampaikan langsung oleh Pak Menpan RB agar kawan-kawan nanti bisa lolos jadi ASN P3K 2004 ini. Jadi saat ini beredar bahwa honorer jangan salah langkah atau tidak diangkat P3K 2004 ya. Jadi inilah yang menyebabkan kawan-kawan tidak diangkat nanti. Makanya jangan salah langkah katanya ya. Menpan RB sebut semua tenaga non ASN atau honorer 2004 akan diaudit agar bisa diangkat jadi P3K 2004 ini. Ini poin penting langsung sampaikan Pak Menpan RB. Seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat raya ini. Baik, untuk satu kita langsung ketik kopi gitu kan ya. Namun sebelum jauh ke sana, Maki akan menyapa dulu beberapa sahabat kita yang sudah merelakan dirinya untuk meninggalkan pesannya di kolom komentar terhadap beberapa video Maki yang ini nih, dua-duanya ya, info penting dari BKN tentang pendataan tenaga non ASN honorer 2004 untuk pengangkatan P3K 2004 ya. Jadi yang belum subrek nih agar subrek dulu gitu, agar semakin bersemangat untuk berbagi konten apa informasi terbaru seputar tenaga non ASN atau honorer ini gitu ya kawan-kawan. Memang di video sebelumnya Maki sudah berbagi mengenai informasi bahwa untuk pendataan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan lainnya mungkin sampai saat ini tidak ada pendata lagi. Nah, pendataan tenaga non ASN kembali, pendataan ulang itu ada hanya untuk pada Kemenag gitu ya. Kemenag memang kemarin sempat melakukan pendataan ulang. Tapi untuk instansi lain ini sampai saat ini belum ada tapi informasi yang terbaru didapatkan adalah bahwa BKN menyampaikan melalui humasnya yaitu Pak Nanang Subandi bahwa untuk yang lainnya tidak akan ada pendataan ulang. Jadi yang tahun 2002 kemarin itu sudah final kawan-kawan. Jadi mereka akan menggunakan basis data yang 2,3 dan saat ini sudah tinggal mencapai 1,7 juta lagi. Itulah yang akan jadi dasar dalam penyelesaian tenaga non ASN menjadi ASN P3K 2004 ini. Begitu Bang ya. Pertama dari Bang User KT5RD. Ya, halo Bang, sebenarnya dari Bang ini 2 jam yang lalu. Data yang ada di BKN itu guru yang sudah mengabdi lama walaupun hanya lulusan SMA, bukan guru yang baru masuk bro katanya. Oke, bagaimana yang tenaga honor KT2 yang masuk database BKN yang ijazah SMA? Begini. Intinya kalau Abang sudah masuk database BKN dan termasuk dalam 1,7 juta tenaga non ASN ini, maka dipastikan Abang akan lolos jadi ASN P3K 2004 selagi data yang diberikannya kemarin tidak fiktif, tidak memanipulasi data yang sebenarnya, tidak melakukan kecurangan. Karena perlu kawan-kawan ketahui, tidak ada kesuksesan yang didapatkan dengan adanya kecurangan gitu kawan-kawan ya. Jadi jangan lakukan kecurangan sekecil apapun, kan itu akan berdampak berbahaya pada kita semua gitu kawan-kawan. Jadi akan kembali kepada dirinya masing-masing. Nah, kalau Abang walaupun udah ijazah SMA dan udah jadi guru, ini ada peluang gitu kawan-kawan. Kenapa? Karena pemerintah akan menyelesaikan semua tenaga non ASN yang sudah terdata ini dan jumlahnya sampai 1,7 juta ini menjadi ASN P3K tahun 2004 ini. Karenanya di dalam ada formasi dibuka bukan hanya dari SMA tapi dari SD. Karena pemerintah tahu dari 1,7 juta ini ada yang mereka yang jasanya SD, ada yang mereka jasanya SMP, ada yang mereka jasanya SMA, ada yang S1 gitu ya. Karenanya maka ini diberi kesempatan untuk lolos jadi ASN P3K. Maka agar semuanya terjaring maka dibukalah formasi dari jalur SD juga gitu kawan-kawan. Nah, hanya mungkin nanti di sana akan ada prioritas. Ya ini kita harus berlapang dada gitu. Tapi walaupun begitu semuanya akan lolos jadi ASN P3K 2004 selagi data yang berikan adalah data yang benar dan tidak fiktif, tidak memberikan kepalsuan gitu ya kawan-kawan. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Nah, informasi yang makin sampaikan dalam kesempatan ini sebetulnya makin lansir dari www.pojok1.id. Nanti untuk kawan-kawan yang belum subrek silakan meluncur ke sana ya. Atau untuk memastikan kebenarannya silakan kawan-kawan klik linknya di kolom deskripsi. Nanti Maki biasanya suka lampirkan linknya di kolom deskripsi untuk memastikan bahwa kawan-kawan ini biar nggak penasaran gitu. Maki sertakan linknya di kolom deskripsi ya. Bahwa informasi saat ini beredar adalah honorer jangan salah langkah katanya atau tidak diangkat P3K 2004. Ada info penting dari BKN soal pendataan non-ASN. Ya sebenarnya ini udah dibahas kemarin ya. Tapi ada juga infonya yang baru itu adalah adanya audit yang akan dilakukan oleh Menpan RB bekerjasama dengan pihak lain. Nanti kita cek ya. Ini posting pada hari kemarin Jumat jam 10 ternyata kawan-kawan ya.
Masih baru berarti ini. Nah, oleh Pak Bang Guru nih. Halo Bang, salam kenal dari Maki. Terima kasih atas informasi yang sampaikan. Mudah-mudahan informasi nanti ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan para pejuang ASN pada khususnya. Amin ya amin. Nah, pojok 1 katanya BKN mengeluarkan pernyataan resmi. Itu kan kemarin sudah dibahas ya. Ini di pernyataan itu disampaikan langsung oleh Pak Nanang ya pada hari Kamis bahwa pendataan ASN tersebut harus dipahami semua honorer Indonesia. Kenapa harus dipahami? Karena seleksi P3K katanya akan segera dibuka sebentar lagi, betul kan? Ya direncanakan memang dari awalnya itu bulan Mei. Ini Mei untuk CPNS dulu kan, untuk CPNS ini dibuka Mei, ini untuk juga untuk sekolah kedinasan. Kemudian untuk P3K direncanakan akan dilangsungkan pada bulan Juni, kemudian Agustus dan September kalau nggak salah. Ya semakin lama semakin bagus lah kawan-kawan ya. Jadi tidak mepet untuk kawan-kawan mempersiapkan diri, memperbanyak baca dan memperbanyak doa gitu ya. Lanjut. Saat ini ya tuh. Jadi kawan-kawan seperti yang sudah sampaikan Makit kemarin di video juga dan beberapa saat yang lalu ya video sebelumnya, memang Kemenak itu melakukan pendataan yaitu pemutahiran data non ASN atau honorer ini. Update tersebut diwajibkan bagi seluruh honorer di lingkungan Kemenak yang sudah terdata dalam database. Jadi untuk mereka yang sudah terdata dalam database, Kemenak memang melakukan pemutahiran kembali kemarin. Lantas muncul pertanyaan, apakah di instansi lain juga seperti itu selain Kemenak? Bisakah? Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menyongsong seleksi CSN 2004. Yang jika tidak ada perubahan, maka jadwal pendaftaran P3K akan dimulai pada minggu kedua bulan Mei. Ini Kemenak kayaknya ya. Tuh kan Kemenak lebih cepat berarti. Dalam pengumumannya, Kemenak memperpanjang masa pemutahiran nanti ada perpanjang lagi sampai 19 April, berarti sampai hari ini ya kawan-kawan. Oh, kemarin sudah selesai ya. Jadi untuk Kemenak itu memang sudah ditutup, berarti kemarin itu pun hasil perpanjangan. Nah, oke. Jika Kemenak melakukan pendataan, apakah honorer selain Kemenak akan melakukan pendataan ASN juga? Nah, ini dia. Jadi munculkan pertanyaan bagaimana dengan lingkungan Kementerian Pendidikan, misalkan dan lain sebagainya, apakah ada pendataan? Ternyata tidak ada. Hal itu disampaikan langsung oleh Humas BKN yaitu Pak Nanang Subandi gitu kan. Jadi untuk yang lainnya tidak usah khawatir karena tidak akan ada pendataan sementara sampai saat ini informasi beredar itu ya. Hasil pendataan non-SN sebagai informasi BKN sebelumnya sudah pernah melakukan pemutahiran ya. Jadi BKN kan sudah melakukan pemutahiran 2002 yang lalu ya. Pendataan pegawai non-ASN tersebut didata sampai by name address sampai alamatnya juga katanya, sehingga didapatlah data 2,3 juta ya. Walaupun waktu itu Pak Menpan juga sempat kaget gitu, oh ternyata sebanyak ini ya tenaga honorer yang ada di Indonesia itu, mereka yang telah berkontribusi kepada negara Bank Indonesia tercinta ini gitu. Karena sebelumnya mereka memprediksi bahwa ini tidak sampai sebeledak ini, mungkin karena terus-menerus akhirnya maka di pasal 66 ya di Undang-Undang ASN terbaru yang nomor 20 itu kawan-kawan tahun 2003 disampaikan bahwa seluruh kementerian, pusat, daerah dilarang kembali merekrut tenaga honorer. Kenapa? Karena kalau tidak dilarang nanti datanya akan semakin membludak. Saat ini memang waktu itu memang 2,3 juta dan saat ini sudah diselesaikan sebagian dan tinggal jumlahnya 1,7 juta. Nah, kalau tidak terus-menerus diberi di stop, nah nanti datanya semakin besar gitu dan tidak akan selesai sampai kapanpun gitu kawan-kawan. Inilah yang menyebabkan adanya ketidakpercayaan dari kita ya, kepada pemerintah, karena ya sebetulnya pemerintah juga sudah berbaik hati ingin menyelesaikan semuanya, tapi karena tidak ada di stop gitu, tidak ada aturan itu, maka diluncurkanlah gitu lah aturan untuk merekrut kembali tenaga non ASN itu honorer ini gitu kawan-kawan. Tapi jumlah tersebut telah berkurang karena tuh kan sudah ya tadi. Oke, ini dia informasinya. Nah, ini dia. Nah, seperti yang disampaikan Mak Aki nih, Menpan pada video sebelumnya itu akan ada verifikasi dan validasi. Sementara Menpan RB dalam pernyataannya masih tetap akan melakukan audit honorer. Nah, ini dia info penting lainnya kawan-kawan ya, sebagaimana yang tadi disampaikan ya. Jadi ternyata akan ada audit lagi kawan-kawan. Jadi kawan-kawan yang sudah masuk ke 1,7 juta, kalau memberikan datanya sesuai ya, kalau datanya itu benar, tidak fiktif ya, maka besar kemungkinan kawan-kawan untuk lolos. Jadi jangan takut gitu walaupun ada audit ini, karena ya kalau benar ya mau gimana lagi gitu, berarti harus dituntaskan per Desember 2004 ini karena itu sudah amanat undang-undang gitu kawan-kawan. Tapi kalau melakukan kebohongan ya itu tadi kata Mak Aki, tidak ada kesuksesan dengan adanya kecurangan, kebohongan gitu.
Jadi sesuatu yang curang itu tidak akan membawa kita kepada kesuksesan, kawan-kawan. Jadi jangan dilakukanlah kecurangan-kecurangan tersebut, hindarilah. Adapun kawan-kawan yang tadi misalkan, loh kok kenapa yang ada rekrutan lagi pada saudara ini, saudara itu, ya saudara pejabat, misalkan dan sebagainya, gak usah fokus pada orang lain gitu lah, lebih baik fokus pada pencapaian kita. Dan nanti pada akhirnya juga kan akan ada audit tuh, kawan-kawan. Jadi yang mereka melakukan kecurangan yakin akan terciduk gitu nanti, gitu kawan-kawan. Audit tersebut dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Jadi BKN tadi bekerja sama dengan BPKP ini. Hasil audit itu yang kemudian akan jadi acuan. Nah, ini acuan honorer diangkat menjadi P3K tahun 2024. Nah, ini dia. Itu lantaran pengangkatan honorer jadi P3K 2024 adalah melalui mekanisme pendaftaran. Karena itu seluruh peserta tanpa terkecuali harus memenuhi syarat yang telah dibuatkan tuh, kawan-kawan ya. Termasuk tes juga ya, nanti ada di CAT ini akan ada face recognition ya. Face recognition itu adalah mode mengenal wajah. Jadi jangan sampai yang daftar Ariel misalkan ya nanti yang tesnya Aral gitu kan ya. Kenapa? Karena mereka menggunakan joki. Nah, ini nanti akan terciduk, kawan-kawan. Jadi pokoknya jangan gunakan kecurangan. Pokoknya nanti kalau kawan-kawan mengikuti tes jangan sampai tidak percaya diri. Kawan harus percaya diri. Kenapa? Karena CAT ini ya sifatnya formalitas. Kawan-kawan hadir sehat gitu lah. Kawan-kawan insya Allah lulus, apalagi kalau belajar gitu ya. Walaupun nanti pada ini akan bertahap, kan akan ada perankingan, kawan-kawan, dan ada prioritas tertentu untuk memberikan keadilan gitu, kawan-kawan. Nah, jangan sampai pokoknya kemudian kalau ada yang menjanjikan kemenangan misalkan ya, untuk kawan dengan harus membayar sekian juta, kawan-kawan jangan percaya, karena jelas itu adalah suatu kebohongan. Yang bisa melakukan meluluskan kawan-kawan jadi SNP3 2024 ini adalah kawan-kawan sendiri, usaha kawan-kawan sendiri disertai dengan doa gitu, kawan-kawan ya. Lanjut. Jika honorer tidak lolos audit BPKP, maka honorer tersebut akan secara otomatis dikeluarkan dari database. Nih, artinya honorer tersebut tidak bisa melakukan pendaftaran P3K 2024 dan otomatis tidak bisa diangkat jadi pegawai pemerintah dengan pejabat. Itu dia, kawan-kawan ya. Jadi tadi yang misalkan ada, kenapa ini ada saudara ini, saudara itu, pejabat, ya kawan-kawan gak usah bingung, gak usah pikirin orang lain, kawan-kawan fokus aja pada usahanya, banyakin belajar, banyakin doa. Karena namanya rezeki tidak akan tertukar, dan yang namanya kecurangan, lagi-lagi makin sampai tidak akan ada kemulusan gitu kan, semua akan terciduk pada waktunya. Jadi udah fokuslah pada pencapaian kita, nggak usah memikirkan orang lain, mereka siapa, nggak usah lah, lebih baik fokus kita dan doakan semoga niat baik pemerintah ini berjalan dengan lancar dan kawan-kawan dimudahkan untuk lolos jadi SNP3 ke tahun 2024 gitu, kawan-kawan ya. Oke, kawan-kawan, barangkali sementara waktu itu saja dulu yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Intinya nanti akan ada audit, kawan-kawan, yang dilakukan oleh Menpan RB bersama dengan BPKP tadi. Ya, akan audit, tapi untuk kawan-kawan yang memberikan datanya secara benar, tidak ada yang fiktif, maka kawan-kawan gak usah khawatir ya. Berarti tinggal bergembira lah, ternyata memang pemerintah benar-benar serius gitu menangani tenaga non ASN ini gitu, dan memberikan yang terbaiknya untuk kita semua gitu, kawan-kawan ya. Itu saja barangkali seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan makin doakan semoga kawan-kawan para pejuang ASN lolos jadi SNP3K maupun PNS tahun 2024. Oke, thank you for watching. Sini berkatu.